Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali bersama saya Angga di channel Deng ID, ya kan. Hari ini ketemu Yusuf Sanjaya, teman SMK ku. Dia mulai konten juga. Senang sih jadi ada teman buat konten. Dan aku sempat nanya-nanya ke dia tentang dunia perkonten kreatoran, ya kan. Jadi for your info guys, jadi Yusan ini sebetulnya orang Bandung asli, masih single, terus dia pinter, soleh, bisa diandalkan sih yang bisa diceritain tentang biodata dia, karena yang lainnya masih privasi, ya kan. Kita nggak bisa masuk lebih dalam ke privasi dia, tapi aku sempat nanya-nanya juga beberapa hal tentang YouTube sekarang, tentang konten kreator ke dia. Ya nanti bisa dilihat aja sama teman-teman semua ya. Enjoy. Kumaha dah Mang San? Alhamdulillah deh. Ya, paling kerja terus bisnis sampingan lah setelah kerja. Terus kieu we kok kontenannya diajar. Dengan Yusan tentang konten zaman sekarang now. Konten is aset. Konten is aset. Jadi kalau misalnya kita nggak punya konten ya kita kan nggak akan punya aset. Jadi konten tuh penting itu di era sekarang. Itu sih deh, konten is aset. Konten adalah aset, bro. Kira konten anu disasar konten apa? Kalau saya lihat yang sekarang itu lebih ke komedi sih, banyaknya komedi kayak misalnya ada pasangan rumah tangga tuh buat konten suami istri ngambek-ngambekan gitu kan. Itu kan kayaknya seperti penonton tuh ngalamin hal-hal yang sama mereka alamin ya. Relate gitu. Relate ya Konten gitu ya. anu relate. Bahasa bagusnya relate. Ya, menarik sih sebenarnya. Ya, jadi orang tuh oh iya bener saya juga ngalamin. Kayaknya itu sih. Ngalamin emang tos nikah gitu. Nah itu kayaknya orang kayak gitu. Oh. Saya belum ngalamin tapi senang aja gitu lihatnya. Pandangan. Pandangan. Mulai ti ayeuna ngontena atau kumaha? Siapa? Yusan. Ya betulnya udah lama sih konten-konten, cuman belum rezekinya mungkinnya belum keluar gitu. Oh, nah. Nah jadi sekarang tuh ya di asah terus aja sampai ada momen gitu, karena di mana kita usaha terus menerus pasti akan ada waktu kalau diizinkan oleh Allah gitu, itu akan selalu harusnya mah Konsep rezeki lah. konsep rezeki Konsep ya. rezeki. Barang siapa sungguh-sungguh pasti Nah tanya. Nama channelnya naon San? wah saya mah masih dirahasiakan channelnya, nanti aja kalau udah luar gitu nanti muncul sendiri. Nanti coming soon ya. Iya. Nanti setelah meledak saya sertakan di bawah. Nah itu. Tadi bilangnya bahwa konten teh sebagai aset. Kira-kira lebih pilih mana ya, konten hiburan atau edukatif? Saya lebih gabungin dua-duanya. Oh jadi konten edukatif yang menghibur gitu. Nah itu Kumaha menurut Yusan tentang ieu konten anu menghibur tapi sekaligus mendidik. menghibur sekaligus mendidik. Kira-kira susah teh Maksudnya susah gimana? tina prosesna, tina bahana, atau kumaha cara mawakeuna. Pasti sih sesuatu yang sulit itu pasti susah. Apa sih sulit itu susah? Ya intinya kalau kita bisa menyalurkan gitu ya, ide-ide seperti itu dan kita bisa menyampaikannya kepada pemirsa, itu cukup menurut saya luar biasa gitu. Kalaupun nanti Dadeng bisa, wah sih lah bisa. Kayaknya kita mengedukasi tapi menghibur juga. Nah itu kan ada manfaat di situ. Itu bisa kita ambil. Misalnya kan nggak kita semuanya kita
misalnya hiburan terus gitu, tapi kita harus ada sedikitnya memberikan manfaat. Mungkin kalau dibahasakan mah orang ke YouTube atau ke Instagram atau ke TikTok, kebanyakan orang mungkin cari hiburan, tapi yang sambil belajar gitu ngerinya saya. Hiburan sambil belajar. Tapi mungkin karena emang zamannya gitu ya, jadi anak tuh sekarang mungkin ketika ingin mengetahui sesuatu itu pasti cari dulu ke YouTube gitu kan. Nah di YouTube tuh kan beragam ya, ada hiburannya gitu, terus ada edukasinya, bahkan negatifnya juga ada. Nah itu harus difilter juga. Coba ada ini nggak, ada rencana nggak gimana cara memfilter nu negatifnya? Buat anak mungkin ya. Kalau orang-orang dewasa mungkin itu dicari itu kayaknya. Yang negatif kalau orang dewasa itu dicari kan. Mungkin kalau buat anak sekarang udah ada fitur yang namanya YouTube Kids gitu kan ya. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan sama orang tua. Jadi nanti bisa difilter, di situ bisa ketahuan kalau anaknya itu sedang melakukan aktivitas apa. Terus ada juga yang namanya kayak controlling di HP. Jadi ketika kita install aplikasinya itu, nanti kita bisa mengontrol aktivitas si anak tuh. Jadi mau buka YouTube-nya berapa menit, berapa jam, itu bisa dengan aplikasinya. Tapi aplikasinya saya lupa namanya apa. Nanti kita coba cari sama-sama di YouTube Mas Dadeng ya. Oh. Ini saya aja pernah dengar eta mah anu parent control menurut salah. Nah itu tapi bagus, jadi tontonannya nggak kemana-mana gitu. Menurut Yusan ayeuna tentang konten anu tidak mendidik tapi diset ke konten umum yang bahkan bisa dilihat oleh anak kecil, aku mah cek Yusan. Harusnya kontennya nggak mendidik atau emang kontennya nggak mendidik? Konten ya bisa dibilang bahwa kontennya memang menghibur, tapi tidak cocok atau tidak relate dengan umur anak-anak. Ya itu balik lagi ke yang punya kekuasaan anak-anak ya, orang tua gitu. Kalau anak-anak kan mungkin ada gambar muncul di beranda, klik aja, apalagi di berandanya itu menarik gitu ya. Nah, itu anak tuh mungkin kan diklik, dia menikmati gitu suasana dalam video itu. Nah itu kan jadi imajinasi buat dia sendiri gitu. Dia mau cari lagi nih gitu video-video ini. Nah itu kan harusnya bisa dibatasi gitu. Kalau untuk orang dewasa ya itu bisa ngatur sendirilah. Dewasa mau carinya apa. Itu karena kan udah tahu mana yang baik dan benar. Kalau anak-anak tuh harus istilahnya diarahkan, kiat-kiat konsisten dalam konten. Ngomong-ngomong konsisten, saya pernah ngobrol sama guru. Jadi kita balik lagi ke niat. Kalau niat kita ini apa dulu nih, niat kita buat konten? Mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang kaya gitu, atau hanya ingin bermanfaat aja gitu, berbagi gitu. Nah itu balik lagi ke niat kita. Kalau misalnya kita kaya, kalau udah kaya kita mau apa nih? Apakah sampai di situ? Apakah hanya sebatas flexing gitu? Kita dapat followers banyak, terus kita bagi-bagi uang beres. Jadi balik lagi ke niat kita. Jadi sebetulnya kalau kita ingin konsisten itu bisa dengan cara motivasinya apa dulu. Ditunggu konten-konten edukatifnya dari Yusan. Insya Allah. Benar. Tolong bilang subscribe dulu San. Subscribe dulu IG-nya Mas Deng ID ya. Deng ID, ingat Deng ID ya. Deng ID ya. Deng ID ya. Sip. Atur nuhun, selamat malam Yusan. Waalaikumsalam.